Baik, sebelumnya selamat pagi dokter. Perkenalkan kami dari SGD A5, saya Ida Gomudia Prasanti. Sebagai perwakilan, kami mohon izin untuk melakukan presentasi terkait dengan SP, infeksi saluran nafas pneumonia pada usia lanjut. Berikut merupakan anggota dari SGD A5 yang menyusun dari SP ini. Selanjutnya, kami mohon izin untuk melakukan presentasi berkaitan dengan infeksi saluran nafas pneumonia pada usia lanjut. Baik, saya Tresna Ananda Dewi Purbasari dengan digit NIM terakhir 165 izin melanjutkan membahas latar belakang. Pneumonia adalah infeksi saluran pernapasan yang ditandai dengan ciri peradangan yang terlihat pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Data yang ditemukan oleh Mulyana menunjukkan bahwa kejadian pneumonia pada lansia berusia 65 tahun ke atas mencapai 10-29 per 1000 populasi. Gejala pneumonia meliputi demam, gangguan pernapasan, namun pada usia lanjut, beberapa penelitian menunjukkan tidak selalu ada gejala demam dan gejala pernapasan. Terapi awal pneumonia diberikan secara empiris, pemilihan antibiotika empiris pada usia lanjut dipengaruhi oleh frailty atau yang dimaksud derajat kerentanan. Sumber infeksi, adanya faktor resiko infeksi terhadap mikroorganisme resisten, dan tingkat keparahan pneumonia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ivani Aurelia Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 661. Di sini saya izin membacakan rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi pneumonia? Yang kedua, apa saja faktor risiko infeksi pneumonia pada usia lanjut? Yang ketiga, bagaimana patofisiologi pneumonia pada usia lanjut? Yang keempat, bagaimana dampak pneumonia pada usia lanjut? Yang kelima, bagaimana pencegahan dan penata laksanaan pneumonia pada usia lanjut? Dan yang keenam, bagaimana penanganan pneumonia pada usia lanjut. Baik, izin melanjutkan untuk tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan definisi pneumonia. Yang kedua, menjelaskan faktor internal dan eksternal resiko infeksi pneumonia pada usia lanjut. Yang ketiga, menjelaskan patofisiologi pneumonia pada usia lanjut. Yang keempat, menjelaskan dampak pneumonia pada usia lanjut. Yang kelima, menjelaskan pencegahan dan penata laksanaan pneumonia pada usia lanjut. Dan yang keenam, menjelaskan penanganan terapi farmakologis dan non-farmakologis pneumonia pada usia lanjut. Baik, selanjutnya untuk manfaat penulisan, yang pertama, bagi peneliti dan tenaga medis, yaitu memberikan pengetahuan mengenai cara mengidentifikasi, mendiagnosis, dan menangani pasien usia lanjut dengan pneumonia. Yang kedua, bagi keluarga dan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga pasien, mengenal faktor resiko, dampak, dan pencegahan pneumonia pada usia lanjut. Yang ketiga, bagi ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi terhadap pengetahuan baru dalam literatur kedokteran mengenai pneumonia pada usia lanjut yang memperkaya pemahaman tentang definisi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, pencegahan, penata laksanaan, serta penanganan terapi farmakologis dan non-farmakologis penyakit pneumonia pada usia lanjut. Yang keempat, bagi pasien, memberikan pemahaman tentang penyakit pneumonia pada usia lanjut termasuk pemahaman pilihan terapi yang tepat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anindya Indra Kumari dengan 3 digit NIM akhir 228. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pneumonia. Pneumonia adalah infeksi saluran pernafasan akut yang umum terjadi yang mempengaruhi alveoli dan saluran udara distal. Ini adalah masalah kesehatan utama dan terkait dengan morbiditas yang tinggi serta mortalitas jangka pendek dan jangka panjang pada semua kelompok usia di seluruh dunia. Pneumonia secara luas dibagi menjadi pneumonia yang didapat dari komunitas atau pneumonia yang didapat dari rumah sakit. Berbagai macam mikroorganisme dapat menyebabkan pneumonia, termasuk bakteri, virus pernafasan, dan jamur, dan ada variasi geografis yang besar dalam prevalensinya. Pneumonia lebih sering terjadi pada individu yang rentan, termasuk anak-anak berusia kurang dari 5 tahun dan orang dewasa yang lebih tua dengan kondisi kronis sebelumnya. Perkembangan penyakit ini sangat bergantung pada respons kekebalan tubuh inang, dengan karakteristik patogen yang memiliki peran yang kurang menonjol. Individu dengan pneumonia seringkali muncul dengan gejala pernafasan yang sistemik, dan diagnosis didasarkan pada presentasi klinis dan temuan radiologis. Sangat penting untuk mengidentifikasi patogen penyebab, karena terapi antimikroba yang terlambat dan tidak memadai dapat menyebabkan hasil yang buruk.
Terapi antibiotik dan non-antibiotik yang baru, selain dari tes diagnostik yang cepat dan akurat, dapat mendeteksi patogen dan resistensi antibiotik dan akan meningkatkan pengelolaan pneumonia. Baik, perkenalkan nama saya Vanessa Syararato Tegal dengan digit NIM terakhir 113. Saat ini saya akan membahas mengenai faktor internal terjadinya infeksi pneumonia pada usia lanjut. Usia lanjut mengalami berbagai perubahan fisiologis yang berkaitan dengan proses penuaan. Faktor utama yang meningkatkan kejadian pneumonia pada lansia meliputi perubahan pada sistem imun, baik imun alami maupun adaptif. Kemudian juga gangguan pada barrier mekanik, aktivitas fagositik, imunitas humoral dan sel T, serta penurunan fungsi sel natural killer, makrofag, dan juga neutrofil turut berperan. Kondisi ini juga diperburuk oleh adanya multipatologi yang sering dialami oleh lansia. Berbagai penelitian dengan metode yang beragam telah mengidentifikasi sejumlah faktor risiko pneumonia pada usia lanjut. Faktor-faktor risiko tersebut mencakup penyakit paru, penyakit jantung, penurunan berat badan, status fungsional yang buruk, kebiasaan merokok, gangguan menelan, aspirasi, malnutrisi, hipotenemia, hipoalbuminemia, penggunaan antibiotik sebelumnya, kualitas hidup yang rendah, dan kondisi bedridden. Baik, selanjutnya ada faktor eksternal. Sebelumnya perkenalkan saya Madel Santiago Blandari dengan digit terakhir 188. Jadi untuk faktor eksternal sendiri ada dua, yaitu kebiasaan merokok. Karena merokok ini bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya inflamasi sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pneumonia juga. Nah, kebiasaan merokok ini juga mengganggu sistem imun tubuh, yaitu sistem imun, pembersihan silia dan mukosiliar. Ketika sistem imun yang terganggu, maka proses pembersihan dari bagian pernapasan bawah tersebut juga akan terganggu. Jadi, mereka akan sulit untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing ataupun patogen dengan pergerakan silia tersebut. Selanjutnya yang dapat meningkatkan resiko adalah kondisi hospitalisasi, karena mereka yang dirawat di rumah sakit secara umum memang memiliki kondisi imun yang lebih lemah. Namun penggunaan alat invasif seperti ventilator dapat memudahkan bakteri untuk langsung masuk ke dalam paru-paru dan aliran darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pneumonia. Kemudian kondisi patogen atau jenis patogen yang ada di rumah sakit merupakan jenis patogen yang seringkali lebih berbahaya ataupun lebih resisten, sehingga pengobatan dan gejalanya bisa lebih sulit ditangani dan bisa lebih serius. Baik, selanjutnya yaitu patofisiologi pneumonia pada usia lanjut. Ini pneumonia pada usia lanjut ini merupakan infeksi saluran pernapasan bawah dengan tingkat morbiditas dan mortalitas tinggi. Lansia lebih rentan akibat perubahan anatomi, fisiologi, dan sistem imun. Untuk perubahan anatomi dan fisiologi yang pertama ini penurunan elastisitas paru yang dimana ada kapasitas vital dan efisiensi pertukaran gas. Untuk yang kedua ada kekakuan dinding dada, mengurangi ventilasi alveolar. Yang ketiga, ada penurunan fungsi selia dan refleks batuk yang meningkatkan risiko infeksi. Untuk bagian dari perubahan sistem kekebalan tubuhnya, ini imunosense mengalami penurunan fungsi imun alami dan adaptif, termasuk aktivitas fagosit, sel T, makrofag, dan neutrofil. Untuk bagian dari faktor risiko tambahannya juga ada yang pertama, komorbiditas yang dimana ini ada penyakit paru, jantung, dan diabetes. Untuk yang kedua ini penurunan mobilitas dan status terbaring di tempat tidur, ini meningkatkan risiko aspirasi. Yang terakhir ada malnutrisi yang dimana meningkatkan respon imun. Untuk gejala dari pneumonia ini pada lansia seringkali tidak khas seperti perubahan status mental dan kelemahan. Kewaspadaan tinggi ini diperlukan untuk diagnosis dan pengobatan. Baik, perkenalkan saya Vanessa Proge Paus dengan SIM terakhir nomor 11 akan menjelaskan mengenai dampak pneumonia pada usia lanjut. Pneumonia memiliki dampak signifikan pada populasi usia lanjut, di mana dengan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi akibat penurunan respon imun terkait penuaan, yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan risiko komplikasi seperti penyakit gagal nafas, sepsis, abses paru, dan efusi pleura. Penyakit ini juga memperburuk kondisi komorbid seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), degal jantung, dan komplikasi metabolik, serta dapat menurunkan kualitas hidup melalui hilangnya kemandirian, imobilitas berkepanjangan, dan kesulitan bernafas, di mana ini akan memerlukan riwayat inap dan rehabilitasi intensif, dan faktor risiko seperti disfagia, malnutrisi, dan imobilisasi yang turut memperburuk dampak pneumonia dan akan meningkatkan kebutuhan perawatan dan biaya medis.
Baik, perkenalkan, saya Komar Aditya Putra Pertama dengan 3 digit NIM terakhir 213. Saya akan menjelaskan pencegahan dan penata laksanaan infeksi saluran nafas pneumonia pada pasien usia lanjut. Pertama adalah pencegahan. Pencegahan atau upaya preventif pneumonia pada usia lanjut sangat krusial berkaitan dengan tingginya risiko komplikasi dan mortalitas. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan meliputi vaksinasi yang terdiri dari vaksinasi pneumokokus, influenza, dan COVID-19, kemudian menjaga kesehatan umum seperti menjaga higien, nutrisi yang baik, dan olahraga teratur, kemudian pengendalian faktor-faktor risiko, dan yang terakhir adalah menjaga lingkungan agar tetap sehat. Baik, selanjutnya adalah penata laksanaan. Penata laksanaan pneumonia pada usia lanjut perlu mempertimbangkan berbagai hal, meliputi kondisi klinis pasien, tingkat keparahan penyakit, dan komorbiditas. Tahapan penata laksanaan pasien pneumonia pada usia lanjut adalah sebagai berikut. Pertama adalah diagnosis dini. Diagnosis dilakukan dengan cepat dan akurat melalui pemeriksaan fisik dan gejala klinis seperti demam, batuk produktif, dan sesak nafas, serta pemeriksaan penunjang seperti ronsen toraks, kultur sputum, dan pemeriksaan darah lengkap. Kemudian selanjutnya adalah terapi antibiotik. Berdasarkan rujukan pada pedoman lokal, antibiotik empiris seperti kombinasi beta-laktam dan makrolida untuk pneumonia berat perlu segera diberikan. Penyesuaian terapi dilakukan setelah tersedia hasil kultur dan sensitivitas. Ketiga adalah terapi suportif. Terapi suportif pasien pneumonia berat usia lanjut perlu mempertimbangkan untuk pemberian oksigenasi, administrasi cairan intravena, serta antipiretik dan analgesik. Oksigenasi diberikan pada pasien dengan hipoksemia. Administrasi cairan intravena ditujukan untuk menjaga hidrasi dan keseimbangan elektrolit tubuh, dan sedangkan antipiretik dan analgesik ditujukan untuk mengontrol demam dan nyeri pasien. Kemudian keempat adalah manajemen komorbiditas. Pasien pada usia lanjut dapat memiliki beberapa penyakit penyerta seperti diabetes atau gagal jantung. Untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, penyakit-penyakit tersebut perlu dikelola dengan optimal. Dan terakhir adalah rehabilitasi. Dalam proses pemulihan pasien pneumonia pada usia lanjut, dilakukan rehabilitasi dengan fisioterapi dada untuk membantu pengeluaran sputum dan rehabilitasi paru untuk meningkatkan kapasitas fungsi paru pasca infeksi. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Syafika Putri Fabiani dengan 3 digit NIM terakhir 240. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan pneumonia pada usia lanjut, khususnya terkait dengan terapi farmakologi. Terapi farmakologi pneumonia pada usia lanjut melibatkan penggunaan antibiotik utama seperti kombinasi beta-laktam dengan makrolida atau fluoroquinolone respiratorik untuk community acquired pneumonia, dan antibiotik spektrum luas seperti piperacillin, tazobactam, atau meropenem untuk hospital acquired pneumonia. Untuk durasi pengobatannya sendiri, umumnya 7-10 hari dengan kemungkinan perpanjangan pada infeksi Legionella. Penyesuaian dosis diperlukan untuk menghindari toksisitas, terutama pada antibiotik yang diekskresikan ginjal. Terapi pendukung meliputi antipiretik, bronkodilator, dan kortikosteroid jika diperlukan. Pemantauan respon pasien sangat penting, dan jika tidak ada perbaikan dalam 72 jam, terapi harus dievaluasi dan disesuaikan. Polifarmasi tentu juga harus diperhatikan untuk mencegah interaksi obat yang merugikan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Bagus Putu Purwakarendra dengan digit NIM terakhir 202. Di sini untuk 2.6.2 pemberian terapi non-farmakologi di mana sangat berperan dalam penanganan penderita pneumonia pada geriatri serta meningkatkan efektivitas pengobatan farmakologi. Beberapa terapi non-farmakologi yang dianjurkan adalah yang pertama intake cairan reguler yang adekuat, di mana asupan cairan bagi penderita pneumonia pada geriatri sangat direkomendasikan untuk mengurangi dampak dan kontrol kesehatan bagi penderita usia lanjut. Lalu yang kedua, istirahat yang cukup terutama tidur. Pada saat tidur akan terjadi perbaikan sel dan sistem imun sehingga dapat menggantikan sel-sel yang rusak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi untuk pneumonia pada usia lanjut ini merupakan infeksi saluran pernafasan yang memiliki tingkat morbiditas dan juga mortalitas yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor-faktor resiko internal dan juga faktor-faktor eksternal yang terdapat pada lansia tersebut. Kemudian untuk dampak dari pneumonia itu sendiri meliputi penurunan kualitas hidup, meningkatnya resiko komplikasi serius seperti gagal nafas dan juga beban perawatan yang signifikan. Kemudian untuk upaya pencegahannya itu terdapat beberapa, salah satunya seperti vaksinasi, peningkatan hygiene, nutrisi yang baik, olahraga teratur, pengendalian faktor resiko, dan juga pencegahan lainnya. Kemudian sementara itu untuk tata laksananya pneumonia dapat berupa pemberian terapi farmakologi dan juga terapi non-farmakologi yang sesuai.
Baik, selanjutnya adalah saran di bagi atas 3. Yang pertama, bagi tenaga medis dan juga institusi kesehatan, itu meningkatkan edukasi dan juga protokol penanganan pneumonia. Lalu yang kedua, bagi keluarga dan juga masyarakat penderita, yaitu memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan lansia dan juga segera mencari bantuan medis jika ada gejala awal pneumonia. Dan yang terakhir, bagi peneliti, yaitu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi pencegahan dan juga terapi pneumonia yang lebih aktif untuk para lansia. Baik dokter, sekian dari presentasi SP kami berkaitan dengan infeksi saluran nafas pneumonia pada usia lanjut. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan baik dari paper maupun dari videonya. Kami mohon izin untuk mengakhiri presentasi SP ini. Terima kasih banyak dokter.